Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Juliantari. Saya dari ruang A335. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviani. Saya dari kelas A335. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meka Hajia dari ruang kelas A335. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Saputra dari ruang Halo, perkenalkan nama saya Nufitri Rata Mutrika, saya dari kelompok pertama. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu evolusi audit internal. Nah, pada evolusi audit internal ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, audit internal di abad permulaan tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa ini telah dimulai ilmu dan profesi audit internal. Pada peradaban Mesopotamia terdapat tanda-tanda kecil yang dibuat di samping transaksi keuangan sebagai sistem verifikasi. Yang kedua yaitu audit internal di abad pertengahan. Nah, pada abad ke-13 di Italia lahir sistem pembukuan berpasangan atau double entry, yaitu setiap transaksi dicatat baik sisi debit maupun kredit. Yang ketiga yaitu audit internal di masa revolusi industri, dimulai saat revolusi industri di Inggris. Nah, pada masa ini perusahaan memperkerjakan akuntan untuk memeriksa catatan keuangannya. Saat itu, auditor bukan hanya sekedar mendengarkan saja, namun melakukan verifikasi audit, kemudian berkembang menjadi verifikasi tertulis dan perbandingan angka-angka yang tertera pada jurnal dengan bahan bukti dokumennya. Yang keempat yaitu audit internal saat ini pada abad ke-19. Nah, orang Inggris menginvestasikan dana yang cukup besar di negara Amerika Serikat. Mereka menginginkan verifikasi yang independen atas investasinya. Para auditor Inggris membawa metode dan prosedur audit yang kemudian diadaptasi untuk kepentingan mereka sendiri. Yang terakhir yaitu audit internal di Amerika. Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua, perekonomian di Amerika sering mengalami peningkatan. Umumnya audit lebih ditunjukkan kepada para bankir yang mencurigai pelaporan neraca yang terlihat terlalu optimis. Jadi sehingga memerlukan verifikasi yang sangat independen dan dapat dipercaya. Nah, setelah itu perkembangan audit internal disebabkan meningkatnya kompleksitas operasi perusahaan dan pemerintahan. Internal dilakukan oleh internal audit yang merupakan orang dalam perusahaan, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh external audit yang merupakan orang dari luar perusahaan. Namun pihak luar perusahaan menganggap bahwa internal audit adalah pihak yang tidak independen, sedangkan external audit merupakan pihak yang independen. Audit internal memiliki tugas untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam meyakinkan tanggung jawab, bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan pengendalian serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan, pengukuran perusahaan dan risiko terkait dan menjalankan usaha. Sedangkan auditor eksternal memiliki tugas memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan, menentukan kewajaran penyajian posisi keuangan perusahaan dan juga hasil-hasil usaha untuk perusahaan tersebut, meyakinkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan GAAP atau General Accepted Accounting Principle dan diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya dan aset telah diamankan dengan semestinya. Uraian auditor internal dan juga auditor eksternal. Yang pertama, dari poin pertama yaitu kecurangan atau fraud. Audit internal sangat memperhatikan pemborosan dan kecurangan dari manapun sumbernya dan sekecil apapun jumlahnya. Dan audit eksternal tidak terlalu memperhatikan kecurangan atau pemborosan yang tidak memiliki dampak signifikan atau tidak material terhadap laporan keuangan. Dari poin kedua yaitu staf atau tenaga auditor. Audit internal merupakan karyawan perusahaan atau entitas independen, sedangkan audit internal merupakan orang independen di luar perusahaan.
Dari poin ketiga itu tugas, audit internal melayani kebutuhan organisasi meskipun fungsinya harus dikelola oleh perusahaan. Sedangkan audit eksternal melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat dikendalikan. Dari poin keempat itu fokus, audit internal, kejadian-kejadian di masa depan dengan mengevaluasi pengendalian yang dirancang dan meyakinkan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan audit eksternal, ketepatan dan kemudahan pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Dan poin kelima itu pencegahan. Audit internal, kecurangan atau fraud langsung berkaitan dengan pencegahan fraud dalam segala bentuknya dan perluasan dalam aktivitas yang telah ditelaah. Sedangkan audit eksternal sesekali memperhatikan pencegahan dan pendeteksian fraud secara umum, namun akan memberikan perhatian lebih bila fraud tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan secara material. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi audit internal. American Accounting Association mendefinisikan audit internal sebagai proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi asersi mengenai tindakan dan kejadian ekonomis untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan ke pengguna yang berkepentingan. Institute of Internal Auditors dalam standar for the professional practice of internal auditing. Fungsi auditor internal melakukan penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada manajemen. Auditor internal modern adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrak yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan dan operasional telah akurat dan dapat diandalkan. 2. Resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi. 3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti. 4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi. 5. Sumber daya telah digunakan secara efektif dan ekonomis. 6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Materi selanjutnya adalah profesi audit internal. Kualitas profesi digunakan untuk menilai suatu jabatan dan memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, pelayanan kepada publik. Yang kedua, pelatihan khusus berjangka panjang. Yang ketiga, menaati kode etik. Yang keempat, menjadi anggota asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan. Yang kelima, publikasi jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik. Selanjutnya, menguji pengetahuan para kandidat auditor bersertifikat. Dan yang terakhir, lisensi oleh negara atau sertifikasi oleh dewan. Untuk kriteria profesi sendiri yang melekat pada audit internal dibagi menjadi 8. Yang pertama, memiliki dasar ilmu yang jelas. Yang kedua, program sertifikasi. Yang ketiga, program pengetahuan profesional berkelanjutan. Yang keempat, adanya kode etik. Yang kelima, pernyataan tanggung jawab. Yang keenam, seperangkat standar. Yang ketujuh, jurnal profesi. Dan yang terakhir, ada jurnal literatur yang semakin meningkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang CBOK atau the Common Body of Knowledge. Jadi, CBOK diadopsi pada tahun 1972 dan telah direvisi pada tahun 1992. Di dalam CBOK ini terdapat 334 jenis kompetensi yang dialokasikan ke 20 disiplin ilmu yang berbeda. Nah, pada tahun 1978, dalam konferensi internasional di San Francisco, Amerika Serikat, membuat 5 standar minimum dan 25 standar khusus. Berikut ini adalah 5 sertifikasi khusus auditor internal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi dari CBOK. Jadi,
Menurut setiap profesi, CBOK diartikan sebagai tingkat kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang efektif dalam suatu profesi. Artinya, CBOK memiliki arti yaitu berfokus pada pengetahuan minimum yang dibutuhkan di setiap profesi untuk mencapai kinerja yang efektif dan maksimal. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari berdirinya CBOK ini sendiri. Ada 3 macam manfaat. Yang pertama, mengedukasi internal auditor mengenai peran dan tanggung jawab profesinya. Tujuan yang kedua yaitu untuk menjadi standar untuk mengukur kinerja dari internal auditor. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan profesi dari internal auditing itu sendiri. Sekian. Baik, itulah pemaparan materi yang dibawakan oleh kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat.